Setiap hari aku diam saat suami dan mertuaku menganggapku mesin uang dan ibuku sebagai babu. Malam ini, mereka meludahi harga diri ibuku tanpa tahu siapa kami sebenarnya. Saksikan kisah ini sampai akhir untuk mengetahui kebenaran yang tak terucap. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengusir aroma lembab dan kotor dari jaket kantor yang kupakai sepanjang hari. Jam di pergelangan tanganku menunjukkan pukul 10 malam lewat sedikit. Waktu yang seharusnya diisi dengan ketenangan setelah seharian bekerja. Namun, bagiku, waktu 10 malam adalah saat topeng harus dikenakan. Aku memaksakan senyum tipis, menyamarkan rasa lelah yang menghantam seluruh persendian tubuhku setelah melakukan pengawasan lapangan di bawah guyuran hujan. Di luar sana, suara guntur sesekali menyahut, seolah bertepuk tangan atas drama yang sebentar lagi akan kumainkan. Di mata suamiku, Puja, dan ibu mertuaku, Ibu Darmi, aku hanyalah Vina, istri yang penurut, lembut, dan sedikit bodoh yang kebetulan memiliki gaji besar. Padahal, Vina yang mereka kenal itu hanyalah lapisan tipis yang menutupi identitas asliku. Kapten Vina, kepala tim pengamanan sebuah peran yang jauh lebih berat daripada sekadar mengurus rumah tangga. Rumah kontrakan kami ini, meskipun sempit, dipenuhi perabot yang dipaksakan mewah. Kontras sekali dengan suasana hati yang selalu mencekam di dalamnya. Aku membuka pintu perlahan, melepaskan sepatu kerja yang basah kuyup di teras. Kakiku terasa berat, namun aku harus menampilkan kelelahan yang tepat. Kelelahan seorang pekerja kantoran yang pulang membawa uang, bukan kelelahan seorang agen yang baru selesai memastikan keamanan operasi. Assalamualaikum, ucapku pelan, memastikan volume suaraku cukup untuk didengar, tetapi tidak terlalu mengganggu. Sepi, tak ada jawaban. Aku menghela napas. Itu sudah menjadi hal yang sangat lumrah. Salamku, kehadiranku, bahkan pengorbananku, semuanya tidak berarti di rumah ini. Bagi mereka, aku adalah mesin pencari uang berjalan. Aku adalah ATM dengan status istri. Setelahnya, aku berjalan gontai menuju dapur. Tenggorokanku terasa sangat kering, butuh air untuk meredakan haus yang membakar. Namun, langkahku terhenti mendadak di ambang pintu dapur. Pemandangan di depanku saat itu sungguh brutal, membuat darahku mendidih dan naik seketika ke ubun-ubun. Di sana, di depan wastafel yang dipenuhi tumpukan piring kotor bekas pesta makan malam mereka, berdiri seorang wanita tua yang sangat aku hormati, yang selama ini kurawat dengan penuh cinta. Itu adalah Ibu Arum, ibuku. Tubuhnya yang kurus dan ringkih tampak membungkuk karena lelah, mengenakan daster lusuh yang warnanya sudah memudar. Tangan tuanya yang keriput sedang memegang spons penuh busa, gemetar hebat saat menyentuh air keran yang dinginnya menusuk tulang di malam hujan seperti ini. Aku melihat bahunya naik turun, napasnya terdengar berat. Setiap gerakan mencuci piring seolah menguras sisa tenaga terakhir yang ia miliki. 2 meter dari tempat ibuku berdiri, di meja makan, Ibu Darmi duduk manis. Dia sedang santai, menikmati potongan buah pir dingin sambil menonton video di ponselnya dengan volume yang keras. Tertawa-tawa sendiri melihat layar ponsel. Ia sama sekali tidak peduli bahwa ada orang tua lain besannya sendiri sedang kedinginan mencuci piring kotor sisa makannya. Hati ini terasa hancur, seperti disayat sembilu tajam. Ibuku bukan pembantu. Beliau adalah tamu di rumah ini. Tamu yang seharusnya dimuliakan, namun diperlakukan jauh lebih rendah daripada seorang asisten rumah tangga. Kuku menancap kuat ke telapak tangan yang terkepal di balik gamis panjangku. Aku menahan ledakan emosi yang siap tumpah saat itu juga. Belum sempat aku mengambil tindakan, pintu kamar mandi terbuka kasar dan Puja keluar. Ia berjalan menuju dapur, bukan untuk membantu, melainkan untuk mengambil minum. Saat melewati ibuku, ia sengaja menyenggol bahunya. Senggolan itu cukup keras,
membuat tubuh ringkih Ibu Arum terhuyung dan hampir membentur pinggiran wastafel. Napas tertahan di paru-paruku. Aku refleks maju satu langkah, siap untuk membalas. Tetapi kulihat kode tangan ibuku yang tersembunyi di balik badannya. Kode jari yang hanya kami, para agen intelijen, pahami. Pesan itu jelas. Tetap diam. Puja berdecak pinggang di belakang Ibu Arum. Suaranya lantang dan penuh penghinaan. Dia berteriak tepat di telinga ibuku. Membentaknya karena dianggap terlalu lambat bekerja. Dia menyebut ibuku sebagai orang tua, tidak tahu diri. Hanya bisa menumpang makan dan tidur, tetapi disuruh mencuci piring, sebentar saja kerjanya lambat seperti siput. Puja tidak tahu siapa wanita yang dia bentak itu. Dia tidak tahu bahwa tangan tua gemetar yang memegang spons itu pernah memegang kendali atas operasi militer paling rahasia di negara ini. Dia tidak tahu bahwa wanita yang dia hina itu bisa saja mematahkan lehernya dalam hitungan detik. Namun, penyamaran harus dipertahankan. Aku kembali mematung, menyaksikan kekejaman mereka, menanti waktu yang tepat untuk membalas. Malam ini, dendamku akan terbayar lunas. Puja berdecak pinggang di belakang Ibu Arum, menyelesaikan rentetan kalimat kasarnya. Ia menyebut ibuku sebagai orang tua, tidak tahu diri. Hanya bisa menumpang makan dan tidur, tetapi disuruh mencuci piring sebentar saja. Kerjanya lambat seperti siput. Aku masih mematung di ambang pintu, menyaksikan semua itu. Jantungku bergemuruh seperti guntur di luar, tetapi tubuhku kaku, tertahan oleh kode ibuku dan disiplin bertahan-tahan sebagai seorang agen. Aku fokus menatap ibuku. Daster lusuhnya sudah basah di bagian depan karena cipratan air. Lehernya menunduk dalam-dalam, menyembunyikan ekspresi wajahnya. Namun, aku tahu, aku sangat mengenal wanita itu. Bukan rasa takut yang ada di balik tundukannya, melainkan rasa jijik yang luar biasa. Tangan tuanya, yang seharusnya beristirahat dengan tenang di usia senja, kini gemetar bukan hanya karena kedinginan, tetapi karena menahan diri untuk tidak segera mematahkan leher menantunya sendiri. 2 meter dari sana, Ibu Darmi masih santai. Suara tawanya yang melengking dari video di ponsel terdengar memekakan telinga, kontras dengan keheningan mencekam di antara kami. Dia mengunyah potongan buah pir dingin, seolah tidak ada orang yang dihina atau disakiti di dekatnya. Sikap acuh takuh Ibu Darmi lebih menyakitkan daripada bentakan Puja. Itu adalah arogansi murni dari orang yang merasa berkuasa karena anaknya membawa uang. Seketika, kekasaran Puja meningkat. Mata liarnya tertuju pada piring keramik mahal yang sedang dipegang ibuku. Itu adalah piring kesayangan Puja, yang ia beli bulan lalu menggunakan sebagian besar uang gajiku. Melihat piring itu dipegang oleh tangan gemetar yang ia sebut gembel tua, amarah Puja meledak tanpa terkendali. Tanpa aba-aba, ia merampas piring itu dengan kasar dari tangan ibuku yang basah dan licin oleh sabun. Tarikan mendadak itu membuat tubuh ibuku terhuyung. Busa sabun kotor terciprat ke wajah ibuku yang tak berdaya. Dalam sepersekian detik, piring itu terlepas dari pegangan mereka berdua. Suara preng terdengar nyaring dan memecah keheningan, mengalahkan suara derasnya hujan. Piring keramik itu pecah berkeping-keping. Serpihan beling berserakan tepat di dekat kaki ibuku yang tidak beralas. Aku menahan jeritan di tenggorokan. Alih-alih merasa bersalah, Puja justru semakin murka. Matanya melotot tajam, urat lehernya menonjol keluar seperti tali. Ia menunjuk-nunjuk wajah ibuku yang masih menunduk diam. Kata-kata kotor meluncur deras dari mulut suamiku. Tak tertahankan. Dia menyebut ibuku gembel tua tak berguna, pembawa sial, dan parasit yang hanya bisa merusak barang. Berhenti mencuci piring, teriaknya. Bukan karena kasihan, tetapi karena takut piring-piring mahalnya yang lain ikut pecah. Lalu, ia memerintahkan ibuku untuk segera mengambilkan nasi tambah, karena dia merasa lapar lagi setelah mengeluarkan seluruh amarahnya. Dari meja makan, Ibu Darmi ikut memanasi suasana. Benar, Jenderal. Dia memang hanya beban keluarga
yang bisanya cuma menyusahkan. Usir dia. Tidur di teras belakang saja malam ini, sebagai hukuman, karena telah memecahkan piring mahal. Aku mematung di tempatku berdiri, tak bergerak 1 inci pun. Air mata tidak menetes dari mataku, karena air mataku sudah kering sejak lama untuk lelaki seperti Puja. Yang tersisa hanyalah dingin yang membeku di dada. Dinginnya kemarahan yang membatu. Aku menatap pecahan piring di lantai, lalu menatap wajah ibuku yang tenang di balik tundukannya. Aku tahu ibuku sedang berakting, menjalankan penyamaran ini hingga tuntas. Tetapi penghinaan ini, penghinaan yang menjatuhkan seorang jenderal ke posisi budak cuci piring, sudah melampaui batas kemanusiaan. Misi atau bukan misi, tidak ada seorang anak pun di dunia ini yang sanggup melihat ibu kandungnya diperlakukan seperti binatang buas. Batas kesabaranku malam ini telah putus. Tak tersisa sehelai benang pun. Aku menatap Puja yang masih sibuk memaki, membusungkan dada di depan ibuku. Dan saat itulah, aku sadar, aku tidak lagi melihatnya sebagai suamiku. Status itu sudah lama hilang. Aku melihatnya sebagai target operasi yang harus dimusnahkan. Malam ini juga, aku melangkah masuk sepenuhnya ke dalam dapur, meninggalkan penyamaran Vina yang lemah lembut di belakangku. Suara langkah kakiku yang tenang dan teratur, meskipun diiringi hujan deras, terasa seperti genderang perang yang baru saja ditabuh. Suara langkah kakiku yang tenang dan teratur memecah keheningan di dapur. Itu adalah suara langkah seorang kapten yang berjalan, bukan suara langkah seorang istri yang baru pulang kerja. Puja menoleh. Ekspresi kagetnya melihat kepulanganku segera digantikan oleh mimik meremehkan yang sudah sangat aku hafal. Dia sama sekali tidak merasa bersalah telah memaki ibuku di hadapanku. Justru, dia langsung mengalihkan seluruh kemarahannya padaku. Kenapa baru pulang jam segini? Bentaknya, suaranya naik 1 oktav penuh tuduhan. Pasti keluyuran tidak jelas kan? Padahal aku bekerja membanting tulang untuk membiayai gaya hidupmu yang boros ini. Aku mendengarnya, namun kata-katanya tidak lagi memiliki bobot. Seluruh energi emosiku telah terfokus pada satu hal, memutus rantai penghinaan ini. Puja berkacak pinggang, menuntutku untuk segera membersihkan pecahan piring di lantai, dan yang paling menyakitkan, menuntutku untuk mengajari ibuku cara bekerja yang benar agar tidak merugikan tuan rumah. Sebutan yang ia gunakan untuk dirinya sendiri. Aku tidak menjawab bentakannya. Wajahku datar, tanpa ekspresi. Seolah jiwaku telah meninggalkan raga Vina yang penurut. Aku berjalan perlahan, melewati Puja yang masih berdiri seperti lalat pengganggu. Keberadaannya sama sekali tidak kuanggap. Tujuanku satu, menghampiri Ibu Arum. Dengan gerakan lembut, aku meraih tangan ibuku yang masih basah dan dingin. Aku mengambil kain lap kering yang tergantung di dinding, lalu mengusap tangan keriput itu dengan hati-hati sampai benar-benar kering. Sentuhanku pada tangan ibuku adalah satu satania, hal yang nyata di ruangan ini. Sisanya adalah kepalsuan yang menjijikkan dan penuh sandiwara. Aku menuntun ibuku untuk duduk di salah satu kursi makan, tepat di seberang Ibu Darmi yang masih asik mengunyah buah pir. Seketika, Ibu Darmi melotot, matanya membelalak lebar. Dia berteriak protes, menanyakan siapa yang memberi izin pada ibuku yang dia sebut gembel untuk duduk di meja makan yang sama dengannya. Dia bilang, kursi itu terlalu bagus untuk diduduki oleh orang yang bajunya bau apek. Puja pun ikut mendekat. Tangannya hendak meraih bahuku untuk memaksaku menyingkirkan ibuku dari kursi itu. Namun, sebelum tangan kotornya menyentuh kain gamisku, aku memutar tubuhku dengan sangat cepat dan menatap matanya. Tatapan mataku kali ini berbeda. Tidak ada lagi Vina yang penurut. Tidak ada lagi Vina yang menunduk takut dan pasrah. Tatapanku tajam, dingin, dan mematikan. Menusuk langsung ke bola matanya seperti ujung pisau belati yang baru diasah. Puja terdiam sesaat. Ia tampak bingung melihat keberanian yang tiba-tiba muncul dari istri yang selama ini dia anggap bodoh dan lemah. Namun, egonya terlalu besar
untuk mengakui rasa takut. Ia malah tertawa mengejek. Bertanya, apakah aku sedang kerasukan setan? Mau coba melawan suami? Dia mengingatkanku tentang dosa melawan suami dan mengancam akan menceraikanku jika aku terus bersikap kurang ajar. Ancaman cerai itu. Dulu, kata-kata itu adalah hal yang paling kutakuti demi menjaga penyamaran ini tetap berjalan. Tetapi malam ini, ancaman itu terdengar seperti lelucon paling lucu sedunia. Aku tersenyum tipis. Itu adalah senyum yang tidak mencapai mata. Sebuah senyum dingin yang menyeratkan bahwa nasib buruk sedang mengintai mereka berdua. Tanpa membuang waktu untuk berdebat dengan orang bodoh, aku meraba sisi kepalaku yang tertutup hijab. Di balik lapisan kain itu, jariku menekan tombol kecil pada alat komunikasi yang menempel di telingaku. Alat itu tidak terlihat oleh mata telanjang. Tersamar sempurna di balik ciput ninja yang kukenakan. Aku mulai berbicara. Suaraku tenang, rendah, namun penuh otoritas. Aku menyebutkan sederet kode yang sama sekali tidak dimengerti oleh orang awam. Aku menyatakan bahwa subjek telah melanggar batas toleransi, penyamaran telah dikompromikan, dan aku meminta protokol pembersihan segera dijalankan. Halo pusat, ini agen Melati. Kode hitam di lokasi Alfa. Target Puja dan Darmi, eksekusi semua opsi penindakan. Kalian punya waktu 15 menit dari sekarang. Jangan ada sisa. Kata-kataku meluncur lancar dan tegas. Suara seorang komandan yang sedang memberi perintah akhir. Puja dan Ibu Darmi saling berpandangan, lalu meledak dalam tawa. Mereka mengira aku sedang berakting drama atau menelepon teman untuk curhat dengan gaya berlebihan. Ibu Darmi mengejekku gila, mengatakan aku sudah stres karena pekerjaan sampai berhalusinasi menjadi agen rahasia. Puja menimpali dengan nada sinis, menantangku. Memangnya siapa yang kau telepon malam-malam begini? Polisi? Presiden? Mereka tidak tahu bahwa di ujung sana perintah itu baru saja memicu pergerakan seluruh tim taktis yang siap sedia. Tawa Puja dan Ibu Darmi meledak, memantul di dinding dapur yang sempit. Tawa mereka terdengar nyaring dan hampa. Mereka saling pandang, menggelengkan kepala seolah sedang melihat orang gila yang terlepas dari rumah sakit jiwa. Aku berdiri tegak di samping Ibu Arum yang duduk tenang, membiarkan ejekan itu meluncur tanpa hambatan. Ibu Darmi mengejekku gila, mengatakan bahwa aku sudah stres berat karena pekerjaan, sampai-sampai berhalusinasi menjadi agen rahasia. Agen Melati, kode hitam, kau pikir ini drama televisi, Vina? Serunya. Suaranya dipenuhi nada menghina. Cepat bersihkan pecahan piring itu. Lebih baik kau ambilkan anakku nasi tambah, daripada bermain sandiwara, tidak lucu. Puja menimpali dengan nada sinis yang khas, menantangku. Siapa yang kau telepon malam-malam begini? Polisi? Presiden? Ia membusungkan dada. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa menyentuhku. Vina, aku baru saja mendapatkan dukungan dari orang dalam perusahaan besar. Aku tak tersentuh. Tiba-tiba, ponsel pintar di saku celana Puja berbunyi nyaring, sebuah notifikasi email masuk. Puja merogoh saku celananya, tawanya masih tersisa, tetapi matanya membelalak lebar saat melihat layar ponsel. Senyum sinisnya berubah menjadi senyum kegirangan yang tak tertahankan. Ia melompat-lompat kecil, seperti anak kecil yang baru mendapat mainan baru. Ibu lihat ini, serunya histeris. Ia memperlihatkan layar ponselnya kepada ibunya. Ternyata, itu adalah email pemberitahuan bahwa tender proyek senilai 50 miliar rupiah yang selama ini ia incar, telah disetujui dan dimenangkan oleh timnya. Puja merasa dirinya sekarang adalah raja dunia. Ia merasa kemenangan ini adalah bukti nyata bahwa dia memang orang hebat, tak tertandingi, dan benar-benar tidak tersentuh oleh siapapun. Sambil membusungkan dada, Puja kembali menghinaku. Keangkuhannya mencapai puncak. Dia bilang, dengan uang proyek ini, dia bisa membeli 10 istri baru yang jauh lebih cantik dan penurut daripada aku. Dia mengancam akan menendangku
Dan ibuku keluar dari rumah ini malam ini juga, tanpa membawa sehelai benang pun, sebagai hukuman atas kenakalan kami. Puja dan Ibu Darmi berpelukan, merayakan kemenangan semu ini. Mereka tertawa terbahak-bahak, membayangkan mobil-mobil mewah dan perhiasan yang akan segera mereka beli dengan uang 50 miliar itu. Mereka begitu mabuk oleh kebahagiaan sesaat, hingga tidak menyadari perubahan atmosfer yang terjadi. Mereka tidak melihat bahwa Ibu Arum, ibuku, kini sudah tidak lagi membungkuk. Wanita tua itu duduk tegak dengan aura kewibawaan yang luar biasa. Matanya tidak lagi menunduk, tetapi menatap tajam ke jam dinding yang jarum detiknya terus bergerak maju. Aku melihat jam tanganku sendiri. Waktu terus berjalan. Euforia yang mereka rasakan saat ini hanyalah puncak ketinggian. Aku membiarkan mereka menikmati 5 menit terakhir kebahagiaan itu. Biarlah mereka merasa terbang setinggi langit. Sebab semakin tinggi mereka terbang, semakin hancur tubuh mereka saat dihempaskan ke dasar jurang yang paling dalam. Aku berdiri diam di samping ibuku, tanganku bersedekap di dada, menghitung mundur dalam hati. 15 menit yang kuberikan hampir habis. Aku tahu, dalam hitungan detik, tawa mereka akan berubah menjadi tangisan darah, dan kesombongan mereka akan menjadi debu di bawah sepatu bot pasukanku. Ibu Darmi, yang sedang tertawa tiba-tiba, berhenti sejenak untuk mengambil napas. Dia menatapku dengan jijik sambil mengunyah sisa buah pirnya. Dia berkata bahwa aku harus bersujud di kakinya jika masih ingin dimaafkan dan diberi sedikit uang jajan dari kekayaan baru anaknya. Aku hanya menatapnya datar, lalu melirik ke arah pintu depan yang tertutup rapat. Telingaku yang sudah terlatih untuk mendengarkan frekuensi tinggi mulai menangkap suara sayap sapir dari kejauhan. Suara mesin yang berat dan banyak mendekat dengan kecepatan tinggi, membelah hujan. Bukan suara mobil biasa, itu suara konvoi taktis. "Nikmati buah itu, Bu," kataku pelan, nyaris berbisik. Namun terdengar jelas di tengah tawa mereka yang mulai mereda. "Itu mungkin makanan enak terakhir yang bisa Ibu makan dengan tenang seumur hidup Ibu." Puja mendengus kasar. Dia hendak membalas, tetapi kata-katanya tertahan di tenggorokan ketika lampu ruang tamu tiba-tiba berkedip sekali. Lalu, mati total. Gelap gulita menyelimuti rumah. Waktu bermain sudah habis. Kegelapan yang menyergap rumah secara tiba-tiba itu bukanlah kegelapan biasa. Itu adalah jenis kegelapan yang pekat, seolah seluruh cahaya di dunia telah dihisap habis dalam satu tarikan napas, menyisakan kami berempat dalam keheningan yang mencekam sesaat sebelum badai sesungguhnya datang. Hujan deras di luar sana seakan berhenti bersuara, digantikan oleh dengungan rendah yang membuat bulu kuduku berdiri. Puja, yang baru sedetik lalu masih tertawa lebar memamerkan email kemenangannya, kini terdiam kaku. Suara tawanya terpotong di tengah jalan, tergantikan oleh suara napasnya yang memburu karena panik. Dia meraba-raba saku celananya, berusaha menyalakan senter dari ponselnya yang canggih itu, namun tangannya yang licin oleh keringat dingin membuat ponsel itu tergelincir jatuh ke lantai keramik. Suara benturan keras itu terdengar begitu nyaring di tengah kesunyian, menambah kepanikan yang mulai merambat di wajahnya. Ibu Darmi menjerit histeris. Suaranya melengking memecah kegelapan, memanggil nama anaknya. Dia mengira bahwa ini adalah perbuatan pencuri atau perampok yang tahu bahwa anaknya baru saja memenangkan tender besar. Wanita itu merangkak di bawah meja makan. Tubuh gemuknya bergetar hebat, menyenggol kerse-kerse hingga berdecit nyaring. Dia meracau tidak jelas, memohon ampun kepada siapapun yang ada di sana, sambil tetap memeluk toples kerupuk, seolah benda itu adalah harta karun yang bisa menyelamatkan nyawanya. Sungguh, pemandangan yang menyedihkan sekaligus menggelikan. Orang yang tadi begitu sombong menghina ibuku sebagai gembel, kini meringkuk seperti tikus got yang ketakutan hanya karena lampu padam. Aku masih berdiri tegak di posisi yang sama, tepat di samping ibuku. Mataku, yang sudah terlatih untuk operasi malam hari,
dengan cepat beradaptasi pada minimnya cahaya. Aku bisa melihat siluet Puja yang sedang bingung berputar-putar di tempatnya berdiri. Seperti gasing yang kehilangan arah. Dia berteriak marah, mencoba menutupi rasa takutnya dengan bentokan-bentokan kosong. Dia memanggil namaku dengan kasar, menyuruhku mencari lilin atau senter, menyalahkanku atas padamnya listrik ini. Dia menuduhku lupa membayar tagihan, padahal dia tahu persis semua tagihan dibayar debit otomatis dari rekening gajiku. Namun, kali ini aku tidak bergerak 1 inci pun. Aku membiarkan dia berteriak pada kegelapan. Tiba-tiba, sorot lampu-lampu tajam menembus kaca jendela depan dan ventilasi udara di atas pintu. Sinar itu bukan berasal dari lampu jalan, melainkan sinar putih kebiruan yang sangat terang dan terfokus. Jenis lampu sorot taktis yang biasa digunakan dalam penyergapan militer. Cahaya itu menyapu ruang tengah, menyilaukan mata siapapun yang melihatnya langsung. Puja menutup matanya dengan lengan, berteriak kesakitan karena silaunya cahaya itu. Bersamaan dengan itu, muncul titik-titik merah kecil yang menari-nari di dada dan dahi Puja. 1, 2, 3 total, ada 5 titik laser merah yang terkunci tepat di jantung dan kepalanya. Titik-titik merah itu diam tak bergerak, menandakan bahwa penembak jitu di luar sana memiliki tangan yang sangat stabil dan siap menarik pelatuk kapan saja. Puja terpaku melihat titik merah di dadanya sendiri. Wajahnya yang tadi merah padam karena marah, kini berubah pucat pasi, lebih putih dari kapas. Mulutnya menganga, tetapi tidak ada suara yang keluar. Dia gemetar hebat, lututnya saling beradu. Dia menyadari bahwa ini bukan perampok biasa. Perampok tidak menggunakan pembidik laser kelas militer. Di tengah kekacauan mental yang dialami Puja, sebuah pergerakan tenang terjadi di dekat wastafel. Ibu Arum, ibuku, perlahan berdiri dari kursinya. Dalam remang-remang cahaya bias lampu sorot, aku melihat perubahan postur tubuhnya yang luar biasa. Punggung yang tadi membungkuk renta, kini tegak lurus, memancarkan aura kekuatan yang selama ini dia sembunyikan rapat-rapat. Tangan yang tadi gemetar memegang spons cuci piring, kini bergerak mantap dan terukur. Dia mengambil serbet bersih yang tergantung di rak, lalu mulai mengelap jari gemerinya satu persatu dengan gerakan yang sangat elegan dan berwibawa. Tidak ada lagi getaran ketakutan, tidak ada lagi wajah memelas. Yang ada hanyalah wajah dingin seorang pemimpin yang sedang bersiap memberikan hukuman. Puja yang melihat pergerakan ibuku terbelalak kaget. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Mertuanya, si gembel tua yang baru saja ia hina, kini berdiri dengan sorot mata yang jauh lebih menakutkan daripada titik laser di dadanya. Punggung Ibu Arum tegak, memancarkan aura kekuatan yang selama ini tersembunyi. Tidak ada lagi wajah memelas. Yang ada hanyalah wajah dingin seorang pemimpin yang sedang bersiap memberikan hukuman. Ibu Arum meletakkan serbet yang ia gunakan untuk mengeringkan tangannya di meja makan dengan sangat pelan. Gerakan itu penuh perhitungan, namun suaranya terdengar tegas. Ia menatap lurus ke arah Puja, menembus pertahanan mental lelaki itu hingga ke inti. Tatapan ibuku bukanlah tatapan kemarahan yang meledak-ledak. Sebaliknya, itu adalah tatapan sunyi yang mematikan. Tatapan seseorang yang sudah melihat ratusan penjahat berlutut di hadapannya. Duduk, ucap ibuku. Hanya satu kata. Suaranya tidak keras, tidak berteriak, tetapi memiliki bobot perintah yang mutlak. Suara itu bergema di ruang dapur yang sempit, menekan dada Puja hingga sesak. Itu bukan suara nenek-nenek pikun. Itu adalah suara seorang komandan yang terbiasa memberi perintah hidup atau mati di medan perang. Puja, entah karena terhipnotis oleh otoritas yang tiba-tiba muncul, atau karena kakinya memang sudah tidak kuat menopang tubuhnya yang gemetar, langsung jatuh terduduk di kursi meja makan dengan kasar. Brok, ia menatap ibuku dengan mulut terenganga. Napasnya tersengal-sengal. Dia ingin bertanya, ingin memaki, ingin melawan,
tetapi lidahnya terasa keluh, seolah lumpuh oleh ketakutan yang mendalam. Titik laser merah di dahinya masih setia menempel, menjadi pengingat bisu bahwa satu gerakan salah saja bisa mengakhiri hidupnya malam ini. Dia melirik ke arahku, berharap aku akan menjelaskan apa yang terjadi, berharap aku akan membelanya, seperti istri bodoh yang biasa dia kenal. Tapi aku hanya berdiri diam di samping ibuku, dengan tangan bersedekap dan wajah tanpa ekspresi, menikmati setiap detik runtuhnya dunia kecil Puja yang sombong itu. Suasana semakin mencekam ketika suara baling-baling helikopter terdengar mendekat dari atas atap rumah kontrakan kami. Getarannya membuat kaca jendela bergetar hebat, dan debu-debu di langit-langit mulai berjatuhan. Puja semakin panik, matanya liar mencari jalan keluar. Tetapi dia tahu tidak ada jalan keluar. Rumah ini sudah dikepung. Notifikasi di ponsel Puja yang tergeletak di lantai kembali berbunyi, menandakan ada email masuk lagi, mungkin ucapan selamat dari kolega bisnisnya yang palsu. Sungguh ironi yang menyakitkan. Di dunia maya, dia baru saja merasa menjadi raja. Tetapi di dunia nyata, di detik ini, dia hanyalah tawanan yang tidak berdaya di rumahnya sendiri. Di bawah tatapan tajam mertua yang selama ini dia anggap sampah. Belum sempat Puja memproses kebingungannya, pintu depan rumah kami yang terbuat dari kayu jati imitasi itu meledak terbuka dengan suara dentuman keras. Duar R, bukan karena diketuk. Pintu itu didobrak paksa menggunakan alat pendobrak taktis. Pintu itu terlepas dari engselnya, terbanting ke lantai, mengirimkan serpihan kayu ke segala arah. Angin malam yang membawa butiran hujan langsung menyerbu masuk ke dalam ruang tamu, diikuti oleh lusinan langkah kaki sepatu bot militer yang berderap cepat dan terorganisir. Lantai keramik rumah bergetar hebat, seiring masuknya pasukan berpakaian serba hitam. Mereka lengkap dengan rompi anti peluru, helm taktis, dan senapan serbu laras panjang yang siap tembak. Tiarap, semua tiarap, jangan bergerak. Teriakan perintah itu menggema di seluruh penjuru rumah, memantul di dining sempit, menciptakan efek intimidasi yang luar biasa. Suara mereka berat, tegas, dan tidak menerima penolakan. Puja yang masih duduk kaku di kursi dapur, langsung merosot ke lantai. Tubuhnya meluncur seperti jeli tanpa tulang. Tangan secara insting menutupi kepalanya, yang kini ditempeli titik-titik laser. Dia meringkuk seperti bayi yang ketakutan. Wajahnya mencium lantai keramik yang dingin dan kotor. Ibu Darmi, yang berada di kolong meja, semakin merangkak masuk, menangis tersedu-sedu, sambil menutup telinganya rapat-rapat. Dia pasti mengira kiamat sudah tiba. Pasukan itu bergerak dengan kecepatan kilat, menyisir setiap sudut ruangan. Mereka memastikan tidak ada ancaman lain yang tersembunyi. Dalam hitungan detik, ruang tamu dan dapur kami yang kecil sudah dipenuhi oleh prajurit-prajurit berbadan tegap. Wajah mereka tertutup masker hitam. Hanya menyisakan mata yang waspada, mengawasi setiap pergerakan. Udara di dalam rumah terasa sangat berat, dipenuhi bau mesiu, hujan, dan ketakutan yang mencekik. Seorang prajurit yang memiliki postur paling besar di antara yang lain mendekati Puja. Dia menendang kaki Puja agar melebar, lalu menekan punggung Puja dengan laras senapannya yang dingin dan keras. Puja berteriak kesakitan, memohon ampun dengan suara parau. Dia meracau, berkata bahwa dia adalah orang penting. Dia pemenang tender bernilai 50 miliar rupiah. Dia punya banyak uang. Dia bersedia membayar berapa saja, asalkan dilepaskan. Kata-kata itu meluncur tanpa arti, hanya menunjukkan betapa dangkalnya pemikirannya. Dia masih mengira uang bisa menyelesaikan segalanya. Bahkan di hadapan moncong senapan serbu, prajurit itu tidak menggubris ocehan Puja. Dia malah menekan kepala Puja lebih keras ke lantai, memaksanya untuk diam dan berhenti merengek. Di sisi lain, dua prajurit lain menarik Ibu Darmi keluar dari kolong meja. Wanita tua itu meranta-ranta, menjerit-jerit memanggil nama suaminya yang sudah meninggal. Namun, tenaganya tidak sebanding dengan cengkeraman tangan prajurit yang terlatih
dan kuat. Ibu Darmi diseret paksa, lalu didudukkan di kursi dengan kasar. Dia terus menangis histeris. Air mata bercampur ingus di wajahnya yang berminyak. Di tengah kekacauan yang terjadi, ada satu pemandangan ganjil yang luput dari perhatian Puja. Karena dia sibuk menyelamatkan diri. Dia tidak menyadari bahwa para prajurit itu, meskipun bersikap kasar dan agresif terhadap dirinya dan ibunya, sama sekali tidak menyentuhku ataupun ibuku. Justru sebaliknya, beberapa prajurit membentuk formasi lingkaran pelindung di sekitar kami. Mereka berdiri membelakangi kami dengan senjata terarah keluar, menjadikan tubuh mereka sebagai tameng hidup bagi kami berdua. Mereka tidak membentak kami untuk tiarap. Mereka berdiri tegap menjaga kami, seolah kami adalah aset negara yang paling berharga dan tidak boleh tersentuh sedikit pun. Tiba-tiba, kerumunan prajurit di dekat pintu depan membelah diri. Mereka memberi jalan bagi seseorang yang baru datang. Langkah kakinya terdengar berbeda. Lebih tenang, terukur, namun penuh wibawa dan otoritas. Masuklah seorang pria parubaya dengan seragam dinas lapangan lengkap, baret merah di kepalanya, dan tongkat komando di tangannya. Di bahunya tersemat pangkat Kolonel Bimo, seorang komandan tim taktis yang juga merupakan mantan anak buah kepercayaan ibuku di masa lalu. Wajahnya keras, dihiasi bekas luka goresan di pipi kiri, namun matanya memancarkan kedisiplinan tinggi. Kolonel Bimo berjalan lurus, melewati Puja yang sedang terkapar di lantai. Dia bahkan tidak melirik sedikit pun ke arah tuan rumah yang menyedihkan itu. Sepatu botnya berhenti tepat 1 meter di depan tempat ibuku berdiri. Suasana mendadak hening. Para prajurit menurunkan sedikit ujung senjata mereka, menunjukkan rasa hormat. Puja yang mengintip dari sela-sela lengannya menahan napas. Dia mungkin berpikir kolonel itu akan menangkap ibuku, si gembel tua yang dituduhnya sebagai sumber masalah. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat mata Puja hampir keluar dari kelopaknya. Karena tak percaya, Kolonel Bimo berdiri tegak 1 meter di depan ibuku. Dia bahkan tidak melihat ke arahku. Seolah hanya ada satu orang di ruangan ini yang pantas mendapatkan perhatiannya. Suasana mendadak hening. Hanya suara hujan di luar dan getaran helikopter di atas atap yang memecah kesunyian. Puja yang mengintip dari sela-sela lengannya menahan napas. Dia pasti masih berpikir kolonel ini akan menangkap ibuku, si wanita tua yang ia tuduh gembel. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat mata Puja hampir keluar dari kelopaknya. Dan aku tahu, kehancurannya akan segera tiba. Kolonel Bimo dengan gerakan patah-patah yang sempurna dan penuh rasa hormat, mengangkat tangan kanannya ke pelipis. Dia melakukan hormat militer yang paling khidmat, bukan hormat biasa, tetapi hormat seorang prajurit kepada atasan tertingginya. Gerakannya tajam, menunjukkan kedisiplinan luar biasa. Lapor Jenderal. Suara Kolonel Bimo menggelegar, tegas dan lantang. Kata jenderal itu bergetar di udara, memantul di dinding-dinding dapur yang sempit, lalu menghantam gendang telinga Puja dengan kekuatan setara bom atom. Tim Alpha sudah mengamankan perimeter, situasi terkendali. Helikopter evakuasi siap di titik koordinat. Maaf, kami terlambat 3 menit karena cuaca buruk, Jenderal. Kata jenderal itu menggantung di udara, menciptakan kebingungan mutlak bagi Puja dan ibunya. Puja mengangkat kepalanya sedikit. Matanya menatap nanar ke arah ibuku. Dia mencari-cari sosok jenderal yang dimaksud kolonel itu. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri. Tetapi tidak ada orang lain di sana selain kami berempat, dikelilingi oleh pasukan elit. Perlahan, sebuah kesadaran yang mengerikan mulai merayapi otaknya yang lamban. Tatapannya kembali jatuh pada wanita tua berambut lusuh di depannya. Wanita yang tadi dia suruh mencuci piring. Wanita yang piring keramik mahalnya dia rampas. Wanita yang dia panggil gembel. Ibuku, Jenderal Purnawirawan Arum, membalas hormat itu dengan gerakan santai namun tajam. Dia menurunkan tangannya, lalu menatap Kolonel Bimo dengan tatapan menguji. Terlambat 3 menit,
bisa berakibat fatal dalam operasi, Kolonel. Tapi, mengingat cuaca dan medan yang becek ini, saya maklumi. Istirahatkan pasukan. Siap, terima kasih Jenderal, jawab Kolonel Bimo, seraya menurunkan tangannya. Aura hormatnya tak berkurang sedikitpun. Puja terbatuk keras, tersedak oleh air liurnya sendiri. Dia mencoba bangun, tetapi kakinya lemah seperti jeli. Dia menunjuk ibuku dengan jari telunjuk yang gemetar hebat. Zan Jenderal, siapa dia? Gembel ini, Jenderal, suaranya pecah. Terdengar seperti cicitan tikus yang terinjak. Ibu Darmi yang baru saja didudukkan di kursi dengan paksa oleh prajurit, melongo dengan mulut terbuka lebar. Matanya melotot menatap besannya. Otaknya tidak mampu memproses informasi ini. Bagaimana mungkin besannya yang miskin, yang bajunya bau apek, yang selalu dia hina, dipanggil jenderal oleh seorang kolonel gagah? Ini pasti mimpi buruk. Aku melangkah maju, membuka sedikit penyamaranku. Aku menarik ujung hijab instan yang biasa kupakai sehari-hari untuk menutupi alat komunikasiku, lalu memperbaikinya menjadi gaya yang lebih taktis dan rapi. Aku menatap Puja yang masih syok di lantai. Dia bukan gembel, Mas Puja, kataku dingin. Suaraku kembali ke nada seorang kapten. Beliau adalah Jenderal Arum, mantan Kepala Intelijen Keuangan Negara. Orang yang selama ini kamu hina adalah orang yang memegang kunci brankas rahasia negara ini. Aku berhenti sejenak, membiarkan fakta itu meresap. Lalu, aku mengakhiri pengungkapan identitasku sendiri. Dan orang yang kamu panggil istri tak berguna ini adalah Kapten Vina, ajudan pribadi sekaligus kepala tim pengamanan beliau. Pengakuan itu menghantam Puja lebih keras daripada pukulan fisik. Wajahnya berubah dari pucat menjadi abu-abu. Dia menyadari satu hal yang sangat mengerikan. Selama ini, dia tidak sedang membuli seorang janda tua miskin. Tapi dia sedang membangunkan seekor naga tidur. Dan naga itu sekarang sudah bangun, siap menyemburkan apinya. Wajah Puja berubah, bukan lagi pucat pasi, melainkan warna kibu-abuan yang mengerikan. Seolah semua darah telah meninggalkan tubuhnya. Dia tersentak, mencoba bangkit dari lantai. Tetapi tubuhnya tidak lagi menuruti perintah otaknya. Yang bisa ia lakukan hanyalah merangkak mundur, menjauh dari ibuku yang ia ketahui sebagai gembel. Tetapi kini dipanggil jenderal oleh seorang kolonel berseragam lengkap. Di sudut lain, Ibu Darmi tidak lagi menjerit histeris. Dia hanya terdiam, terbelalak, menatapku dan Ibu Arum secara bergantian. Aku melihat di matanya keruntuhan total dari seluruh keyakinan hidupnya. Kekuasaan, uang, dan status sosial yang selama ini dia banggakan dalam sepersekian detik telah menjadi debu di hadapan kekuatan yang sebenarnya. Dia kini hanyalah seorang wanita tua yang baru saja menghina seorang pemimpin militer tertinggi di depan pasukannya sendiri. Aku melangkah sepenuhnya menjauh dari dinding, berdiri tegak di sebelah ibuku. Tanganku turun dari posisi bersedekap, dan aku mengangkat dagu, menampilkan postur yang benar-benar aku miliki. Aku tidak lagi peduli dengan penyamaran Vina yang bodoh dan lemah. Yang kini berdiri di sana adalah Kapten Vina, dengan tatapan yang bisa membekukan air. Aku menatap Puja yang terkapar di lantai. 2 tahun, Mas Puja, 2 tahun aku hidup di rumah ini, menoleransi setiap kata-kata kasarmu, setiap penghinaan ibumu, dan setiap ancaman perceraian yang kau lemparkan padaku. Ucapku, suaraku rendah dan dingin, tetapi setiap kata terasa seperti es yang menghantam tengkoraknya. Bukan karena aku takut dicerai, Mas, tapi karena kamu dan ibumu adalah target yang harus diawasi. Aku berhenti sejenak, membiarkan kebenaran itu meresap. Kamu tidak pernah tahu bahwa setiap tender yang kamu menangkan, setiap uang haram yang kamu terima, setiap suap yang kamu berikan, semuanya terpotret jelas di meja kerjaku. Kamu bukanlah pebisnis hebat, Mas. Kamu hanyalah tikus yang sedang diawasi di dalam kandang. Tepat setelah aku selesai berbicara, Jenderal Arum maju 1 langkah. Matanya menatap lurus ke arah Puja dan Ibu Darmi, seolah menelanjangi jiwa mereka. Aura komando yang dimilikinya
membuat seluruh ruangan terasa mencekik. Bahkan Kolonel Bimo yang berdiri di belakangnya pun menahan napas. "Mengapa kami berada di sini?" tanya ibuku. Suaranya terdengar tenang, tetapi memiliki bobot yang jauh lebih berat dari ledakan. "Kami di sini bukan untuk uangmu. Kami di sini bukan untuk tender 50 miliar rupiah milikmu." Puja mencoba menggelengkan kepala. Air matanya mulai menetes. "Jangan, Jenderal. Tolong. Saya akan kembalikan semua uangnya." Ibuku mengabaikannya sepenuhnya. Dia melanjutkan, "Aku dan putriku adalah penjaga rahasia terpenting negara. Kami melindungi fondasi keuangan dari kerusakan. Tugas kami adalah menjaga agar orang-orang seperti kamu tidak bisa merusak sistem. Tapi," lanjut ibuku dengan penekanan yang menusuk, "semua itu hanya tugas profesional. Kami rela tidur di rumah ini, mengenakan pakaian lusuh, dan membiarkanmu merasa di atas angin demi misi besar. Kami bisa menerima kehinaan profesional." Jenderal Arum menunjuk serpihan piring keramik mahal di lantai, lalu menunjuk ke arah wastafel yang masih dipenuhi busa kotor, tempat dia dipaksa mencuci piring. "Namun, kalian melampaui batas ketika kalian menyentuh kehormatan seorang ibu. Aku, seorang jenderal yang telah mengabdikan diri selama 40 tahun, dipaksa mencuci piring dan dipanggil gembel tua di rumah ini. Itu adalah pelanggaran kehormatan yang tidak termaafkan." Wajah ibuku kini mengeras. Tidak ada ruang untuk negosiasi atau pengampunan. "Kalian merusak martabat jenderal di hadapan putrinya sendiri. Jadi, sekarang aku tanya padamu, Puja," ucap Jenderal Arum. Suaranya meninggi. "Menurutmu, hukuman apa yang pantas untuk seorang menantu yang berani menyiksa mertua jenderalnya?" Puja ambruk ke lantai sepenuhnya. Tubuhnya kejang-kejang. Dia tidak bisa menjawab, karena dia tahu nasibnya kini sudah tidak berada di tangan pengadilan, melainkan di tangan komandan tertinggi yang baru saja ia injak-injak harga dirinya. Malam ini, bukan hukum negara yang berlaku, melainkan hukum karma yang kejam. Puja tidak bisa menjawab pertanyaan ibuku. Lidahnya keluh. Seluruh tubuhnya kejang-kejang. Di matanya, aku melihat bukan lagi keangkuhan, melainkan ketakutan yang benar-benar mentah. Dia akhirnya menyadari bahwa semua ejekannya, semua kekasarannya, telah membawa malapetaka yang tak terhindarkan. Malam ini, dia menghadapi cermin dari kejahatannya sendiri. Jenderal Arum menunggu sesaat, membiarkan kebisuan Puja menjadi pengakuan bersalah yang paling jujur. Kemudian, ibuku memberi isyarat kepala pada Kolonel Bimo. Isyarat itu tidak terlihat oleh mata awam, tetapi cukup jelas untuk dipahami oleh mantan anak buah kepercayaannya. Kolonel Bimo maju. Wajahnya tampak tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Dia mengambil seutas tali pengikat plastik berwarna hitam yang biasa dipakai oleh tim taktis, sempurna untuk mengikat tangan penjahat. Dia mencengkeram lengan Puja, lalu membalik tubuhnya dengan satu gerakan cepat dan kasar. Puja menjerit, tetapi suaranya tertahan karena wajahnya mencium lantai. Tangannya diikat ke belakang dengan sekali sentakan, sangat erat, hingga tali itu memotong peredaran darahnya. Setelah selesai, Kolonel Bimo mengangkat tubuh Puja dan menyerahkannya kepada dua prajurit lain. Sementara itu, Ibu Darmi yang tadi membisu akhirnya menyadari nasib yang sama juga akan menimpanya. Dia melompat dari kursi, berlutut di hadapan ibuku, dan mulai merangkak. Daster kotornya terseret di lantai basah. Dia memeluk kaki ibuku yang mengenakan sandal rumah, menangis, memohon ampun dengan suara serak yang memilukan. "Jenderal, ampuni saya, Jenderal. Saya tidak tahu. Saya hanya ibu-ibu bodoh yang ingin anaknya bahagia. Saya akan mencium kaki ibu. Saya akan menjadi pembantu ibu seumur hidup. Tolong jangan ambil anak saya." Jenderal Arum melirik kaki yang dipeluk oleh Ibu Darmi. Ekspresinya tidak berubah. "Sangat disayangkan, Nyonya," kata ibuku dengan nada datar. "Saya sudah punya pembantu yang jauh lebih baik daripada Anda. Dan permohonan maaf Anda sudah terlambat."
Ibuku memberi isyarat lagi. Dua prajurit wanita mendekati Ibu Darmi. Mereka mengangkat wanita tua itu, mengabaikan rontaannya. Ibu Darmi terus berteriak, memohon, dan meracau, tetapi tidak ada yang mendengarkan. Teriakan penyesalan itu hanya menjadi musik latar bagi proses penegakan keadilan kami. Aku menatap Puja yang kini diseret melewati ambang pintu, bersama Ibu Darmi yang terus memberontak. Wajah Puja penuh air mata, menatapku untuk terakhir kalinya, memohon bantuan. Aku tidak bergeming, aku hanya menatapnya. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tersenyum. Senyum itu tulus, bukan topeng. Itu adalah senyum lega karena beban berat yang selama ini kupikul akhirnya terangkat. Aku tahu, setelah ini, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Segala kejahatan keuangan yang dilakukan Puja, semua tender haram yang ia menangkan, akan diungkap ke publik. Semua hartanya akan disita, dan dia akan menghabiskan sisa hidupnya di tempat yang pantas. Bukan hanya karena kejahatan finansial, tetapi juga karena penghinaan yang dia lakukan terhadap seorang jenderal. Kolonel Bimo mendekatiku setelah memastikan target sudah berada di tangan tim evakuasi. Maaf Kapten, saya akan memastikan semua bersih tanpa sisa. Kami akan mengganti pintu dan membersihkan semua jejak operasi di sini, lapor Kolonel Bimo. Aku mengangguk. Tolong pastikan juga Kolonel, berikan dia hukuman yang pantas. Hukuman yang akan membuatnya menyesal seumur hidup karena telah menyentuh harga diri ibu saya. Siap Kapten, saya pastikan dia akan merasakan dinginnya sel isolasi dan panasnya interogasi hingga dia memohon untuk mati, jawab Kolonel Bimo. Nada suaranya tegas dan penuh janji. Setelah Kolonel Bimo keluar, aku dan ibuku berdiri di tengah ruang tamu yang kini sepi dan berantakan. Helikopter yang mengangkut Puja dan Ibu Darmi perlahan menjauh, suaranya menghilang ditelan badai yang kembali menderu. Aku menoleh ke arah ibuku, Jenderal Arum. Dia tidak lagi mengenakan topeng jenderal yang dingin. Dia kembali menjadi Ibu Arum yang hangat. Dia tersenyum padaku, senyum yang sama yang kulihat saat aku pertama kali berhasil mengenakan seragam dinasku. Kerja bagus, Kapten Vina, bisik ibuku. Aku berjalan memeluknya erat-erat, melepaskan sisa-sisa emosi yang sudah lama kupendam. Rasa sakit karena dihina, lelah karena penyamaran, semuanya lenyap dalam pelukan hangat itu. Ini sudah selesai, Bu. Kita sudah bebas, kataku. Air mata hangat akhirnya menetes di pipiku. Ibuku membalas pelukanku. Ya, Nak, sudah selesai. Sekarang, ayo kita pulang ke rumah kita yang sebenarnya. Kamu berhak mendapatkan istirahat yang pantas. Kami berdua keluar dari rumah kontrakan yang dingin itu. Aku menatap pecahan piring keramik mahal di lantai dapur. Pecahan yang menjadi pemicu kehancuran besar ini. Malam ini, aku belajar bahwa kehormatan seorang ibu jauh lebih berharga daripada seluruh uang 50 miliar di dunia. Dan hukum karma selalu datang melalui jalan yang tidak pernah terduga.